Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmatullah dari program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana, FH, SPD, MPD. Pada video ini membahas mengenai materi interaksi dengan dunia internasional dengan mengaitkan permasalahan yang terjadi di sehari-hari, yaitu FOMO berbelanja ke Thailand dan dampaknya bagi Indonesia. Halo teman-teman, kalian sadar nggak sih belakangan ini timeline kita penuh banget sama konten Bangkok Haul atau Just Tip Thailand. Rasanya kayak semua orang itu lagi terbang ke sana cuma untuk belanja di Pratunam atau Platinum Mall. Banyak yang bilang belanja di sana itu jauh lebih murah dan opsinya itu lebih lucu dibandingkan di Indonesia. Tapi tahu nggak, fenomena ini bukan cuma soal tren FOMO di medsos saja loh. Kalau kita bedah pakai kacamata ekonomi makro, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana dampaknya terhadap aliran uang di Indonesia? Apa analisis teori di baliknya? Dan solusi mengatasinya? Mari kita bahas satu persatu. Kenapa sih semua orang mendadak ke Thailand? Selain karena pusat belanja yang ikonik, secara ekonomi ini terjadi karena adanya perbandingan harga relatif dengan kualitas yang dianggap lebih baik atau setara. Harga di Thailand terasa lebih murah bagi kantong orang Indonesia. Belum lagi, faktor nilai tukar saat kita membandingkan harga baju di mall dengan baju di Bangkok, ada selisih harga yang signifikan. Jika nilai tukar rupiah terhadap baht itu stabil, daya beli real kita di sana itu terasa sangat kuat. Inilah yang secara rasional mendorong masyarakat melakukan konsumsi lintas batas. Ditambah lagi, keterbukaan ekonomi di kawasan ASEAN bikin mobilitas barang dan orang itu makin gampang. Jadi konsumsi lintas negara tuh mudah, nggak terhindarkan. Kalau dikaitkan dengan teori ekonomi makro, fenomena ini masuk dalam interaksi dunia internasional. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama itu leakage, kebocoran pendapatan. Dalam ekonomi, konsumsi adalah motor penggerak gross domestic product. Ketika belanja luar negeri terjadi kebocoran di mana uangnya seharusnya berputar di negeri malah lari keluar. Multiplier efeknya atau efek penggandaan ekonominya itu justru dirasakan oleh negara Thailand, bukan negara Indonesia. Yang kedua itu neraca pembayaran. Aktivitas belanja besar-besaran ini mempengaruhi neraca jasa dan perdagangan. Kalau arus uang itu keluar untuk konsumsi luar negeri lebih besar daripada ekspor kita, itu bisa memberi tekanan pada neraca transaksi berjalan. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Thailand itu mempunyai keunggulan dalam efisiensi produksi fashion dan lifestyle. Inilah yang membuat Thailand itu bisa menang harga di pasar internasional. Dampaknya apa sih buat Indonesia? Secara negatif, masalah terbesarnya adalah hilangnya multiplier efek atau efek pengganda. Contohnya itu, kalau kita berbelanja di UMKM lokal di Palembang, penjualnya itu kan akan mempunyai uang untuk belanja di pasar lokal. Nah, pasar lokal itu akan membayar petani dan seterusnya. Ekonomi itu berputar berkali-kali lipat saat kita belanja di Bangkok, penggandaan ini berhenti di perbatasan negara kita. Kita justru memberikan efek pengganda tersebut kepada perekonomian Thailand. Kalau ini terus-terusan jadi gaya hidup UMKM lokal kita, terutama di bidang fashion, bisa terpukul karena kalah saing secara harga dan branding. Permintaan agregat terhadap produk lokal pun bisa menurun. Dari segi positifnya, ini jadi wake up call, fenomena yang harusnya jadi motivasi buat produk lokal untuk meningkatkan inovasi dan standar kualitas supaya nggak kalah saing dengan pasar global. Terus solusinya gimana ya? Yang pertama, daya saing dan branding. Pelaku UMKM jangan hanya fokus pada jualan, tetapi juga mulai serius di branding dan pemanfaatan media sosial agar produk lokal itu punya gengsi yang sama dengan produk luar. Yang kedua,
Peran pemerintah mengembangkan pusat wisata belanja lokal senyaman di Bangkok supaya masyarakat itu kan punya opsi belanja yang lebih seru tanpa harus ke luar negeri. Yang ketiga itu wise consumption. Kita tuh tidak dilarang untuk berbelanja di luar negeri, tetapi ayo kita mulai lebih bijak. Ingat, setiap rupiah yang kita belanjakan di dalam negeri itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulannya, fenomena belanja di Thailand adalah sinyal bahwa globalisasi ekonomi sudah ada di depan mata. Interaksi internasional ini memberikan tantangan besar bagi stabilitas makroekonomi kita. Belanja ke luar negeri boleh saja, tetapi jangan sampai kita itu melupakan bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh dari apa yang kita beli di tanah air sendiri. Mari lebih bijak berkonsumsi. Saya Fadila Rahmatullah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.